Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ansyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum acara ke-10 pemrograman komputer yang berjudul pengenalan bahasa HTML dan CSS. Eh, Pertama-tama, saya akan menjelaskan perangkat lunak yang saya gunakan ini merupakan Visual Studio Code. Di sini script yang saya gunakan. Yang pertama ini ada doctype. Ini tuh jenis dokumen HTML yang saya gunakan. Kemudian ini ada HTML yang N, artinya bahasa HTML yang digunakan. N itu English. Kemudian ini ada ini eh, digunakan untuk meletakkan metadata. Kemudian ini ada meta charset UTF-8. Ini tuh untuk eh, charset pengkodean karakter baik huruf, angka maupun simbol. Ini tuh pengkodeannya di UTF ini ya yang biasanya sering digunakan eh, dalam sistem operasi. Kemudian ini ada titel. Titel ini merupakan eh, judul dokumen yang dibuat. Kemudian ini tuh ada yang namanya meta name view port. Meta name view port. Meta name viewport ini merupakan eh, yang dimana konten ini view dari ini mempresentasikan lebar tampilan halaman yang web ini, terus eh, device web ini merupakan lebar dari perangkat yang digunakan. Terus ini initial scale 1.0 ini merupakan pengaturan zoom dari halaman web. Kemudian ini ada titel. Titel ini dokumen yang dibuat. Kemudian ini ada yang namanya itu berdasarkan metadata. Ini body, ini isi dari eh, halaman web yang dibuat. Ini ada body by color. Kodenya dapat di search melalui Google. Eh, Kode yang saya gunakan ini menghasilkan eh, warna warna hijau. Sebentar. Menghasilkan warna hijau seperti ini. Kemudian yang tadi itu maaf tadi saya akan nanti di akhir memperlihatkan bagaimana bentuk setelah adanya pengaturan CSS. Di sini saya akan menjelaskan HTML terlebih dahulu. Terus kemudian di sini ada yang namanya div. Yang pertama ide gue ini tuh uh, merupakan tag heading yang dikhususkan untuk membuat judul teks dari halaman web. Nah, di sini tuh ada div class. Div class ini merupakan wadah untuk menempatkan elemen menjadi satu bagian. Terus di sini ada center, ini tuh artinya tengah, penulisannya ada di tengah. Kemudian H1 ini merupakan tingkat uh, elemen heading. Jadi ini tingkatnya ini tingkat terpenting, artinya tingkat judul yang dimana tulisnya agak besar. Kemudian ya, ini H1 center juga. Kemudian centernya ini bawahnya ini ada gambar.
dengan perintah image rsc sama dengan eh, JPG-JPG yang sudah dimasukkan ke dalam dokumen ini hasil download yang saya masuk gitu. Yang saya punya, kemudian dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini H3 penulisan untuk keterangan, keterangan ini, kemudian ini H3 juga gunung kawi. Ini penjelasannya juga menggunakan H3, terus ini judulnya H3, kemudian untuk eh, gunung kawi ini ada bergambar. Di sini mungkin untuk eh, ininya dapat menggunakan hampat agar lebih besar hasilnya atau gimana. Kemudian saya menggunakan HTML saja. Di sini saya masukkan JPG dengan lebar 600 dan tinggi 400 dan posisinya di tengah. Kemudian ini penjelasannya, terus ini ada kayak watermarknya buat yang dibuat ini ada instansinya SIG22 SPDM. Kemudian di sini ada style CSS. Di sini style CS ada margin, padding, terus ada lebar, terus ada background. Di sini dapat mengubah background. Di sini backgroundnya, terus ini ada font size-nya, ukuran dari size uh, tulisan. Kemudian ini family font, ini jenisnya Arial, terus marginnya 50 pixel. Kemudian ini displaynya grid, ada container, terus ada headernya ini dengan menampilkan hero 2 kali lebar fitur. Terus di sini ada hero-hero fiturnya 1 dan 2. Terus habis itu di sini ada eh, min tingginya 300 minimal. Terus ini ada background image. Terus ini ada background size, cover, background posisinya di center. Kemudian ini paddingnya 50 pixel. Di sini ada menu projectnya, colornya mau warna apa bisa dipilih. Terus ini ada lista display. Ya, display ini mengatur agar tampilan menjadi responsif sesuai ukuran Windows. Kemudian ini memberikan gap agar antar menu memiliki jarak. Kemudian ini menu mengatur bisa diklik seluruh kotak, bukan hanya teks. Terus displaynya blok, ini backgroundnya bisa memilih. Di sini intinya style CSS ini mengatur bentuk dari HTML yang dibuat. Di sini ada service, background color, tinggi, font size, service, kemudian ada produknya, ini ya terus ini ada footernya, footernya sama seperti uh, pembuatan buku atau makalah atau bagaimana itu ada heading, ada footer, ada judul, ada isi. Kemudian di sini diakhiri dengan uh, kurung kurawal. Kemudian ini yang copyright ini diatur di sini juga ini di sini footer. Ya, ini style CSS. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara menghubungkan HTML ke CSS itu ada script tersendiri.
Di sini saya akan menunjukkan indeks HTML sebelum eh, diubah ke diubah ke style CSS gitu. Ini tuh ada gunung di sini tuh saya mengangkat judul gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Di sini saya menampilkan bagaimana peta Pulau Jawa sendiri itu gimana. Di sini tuh ada administrasi Jawa, di sini tuh peta. Kemudian ini ada keterangan Pulau Jawa itu merupakan pulau yang banyak gunung-gunung, baik aktif maupun tidak aktif. Jadi sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Pulau Jawa ini terdiri dari 5 provinsi. Nah, 5 provinsi ini terbagi beberapa gunung-gunung. Nah, di sini saya mengangkat 10 daftar gunung di Pulau Jawa. Sini ada Gunung Kawi dengan penjelasannya, berapa tingginya, kemudian ini Gunung Lawu. Di sini lengkap dengan gambar yang dibuat. Kemudian di sini ada yang tadi copyright-nya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana eh, apa namanya HTML yang dihubungkan dengan style CSS. Ini eh, script yang dibuat link have style CSS dari style CSS-nya ini style CSS yang ini style CSS maaf style CSS kemudian ini ada tipe text CSS rel CS style nih kemudian CTLS kemudian kita akan tampilkan di browser seperti ini tampilan setelah eh, dihubungkan dengan style CSS yang dibuat. Di sini ukurannya perbedaannya ukurannya lebih besar, kemudian ini ada backgroundnya berbeda. Eh, Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.